Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok regresi linier sederhana statistika 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami siapkan. Jadi silakan disimak ya. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratu Fajrianti Bunga Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Salsabella Amalia. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Zahranita, anggota dari kelompok regresi linier sederhana. Halo, perkenalkan nama saya Kumala Cawati sebagai anggota dari kelompok regresi linier sederhana. Halo, perkenalkan nama saya Dava Yusuf November sebagai programmer dari kelompok regresi linier sederhana. Dalam regresi linier sederhana, terdapat pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, rumus regresi linier sederhana, yang ketiga yaitu langkah-langkah uji hipotesis, yang keempat adalah contoh kasus. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu alat yang digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas, independen, terhadap satu variabel terikat dependen adalah menggunakan regresi linier. Regresi linier dibagi menjadi ke dalam dua kategori, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dikutip dari buku Siregar tahun 2017 halaman 220. Regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam makalah Family and Structure Processing of Royal Societies, London, volume 40 tahun 1886, yang menggunakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Selanjutnya di sini ada perbedaan RLS dan RLB. Regresi linier digunakan hanya untuk satu variabel terikat dependen dan satu variabel bebas independen. Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel terikat dependen dan dua atau lebih variabel bebas independen. Tujuan dari uji regresi linier sederhana yaitu yang pertama, untuk mengetahui nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel di luar jangkauan sampel. Selanjutnya, dalam analisis regresi linier dikenal juga analisis korelasi, yaitu sarana yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel atau lebih. Sarana ini tergantung pada pola variasi atau interlasi yang bersifat simultan dari variabel X dan variabel Y. Variabel X dan Y dapat dikatakan berasosiasi atau berkorelasi secara statistik jika terdapat batasan antara dependen dan independen. Salah satu contohnya adalah untuk menganalisis hubungan antara promosi dan tingkat penjualan. Rumus regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana dapat dituliskan dengan Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, Y adalah variabel terikat, dependen variabel, dan X adalah variabel bebas, independen variabel. Selanjutnya, untuk mencari analisis koefisien variasi, digunakan rumus dengan metode least square sebagai berikut. Untuk mencari nilai B, dapat kita hitung dengan rumus B sama dengan N dikali sigma X dikali Y,
dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai A bisa menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi dengan N. Selanjutnya yang pertama ada koefisien korelasi atau R correlations. Digunakan untuk mengetahui analisis apakah variabel yang diduga atau diramal atau variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk mencari koefisien korelasi dapat digunakan rumusan koefisien korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana yang pertama, jika R mendekati atau sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel. Yang kedua, jika R mendekati atau sama dengan plus 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat searah. Dan yang ketiga, jika R mendekati atau sama dengan min 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat tidak searah. Berikut ini adalah diagram pencar yang menunjukkan bentuk hubungan atau korelasi X dan Y. Untuk gambar yang A, menunjukkan hubungan positif dan lemah antara X dan Y. Yang B, menunjukkan hubungan positif dan kuat antara X dan Y. Yang C, menunjukkan hubungan positif sempurna antara X dan Y. Yang D, menunjukkan hubungan negatif dan lemah antara X dan Y. Yang E menunjukkan hubungan negatif dan kuat antara X dan Y. Yang F menunjukkan hubungan negatif sempurna antara X dan Y. Yang G menunjukkan tidak adanya hubungan atau korelasi antara X dan Y. Dan yang H menunjukkan titik X dan Y tidak membentuk garis lurus. Yang kedua ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Koefisien ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas atau independen mempengaruhi variabel terikat atau dependen. Lalu yang ketiga, kesalahan standar estimasi. Untuk mengetahui ketepatan persamaan estimasi dapat digunakan dengan mengukur besar kecilnya kesalahan standar estimasi. Semakin kecil nilai kesalahan standar estimasi, maka semakin tinggi ketepatan persamaan estimasi dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan standar estimasi, maka semakin rendah ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel yang sesungguhnya. Kesalahan standar estimasi diberi simbol SE yang dapat ditemukan dengan rumus berikut. SE sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B dikali sigma XY dibagi N dikurang 2. Selanjutnya, langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang pertama, jika H0-nya beta kurang dari sama dengan K, maka H1-nya beta lebih dari K. Yang kedua, jika H0-nya beta lebih dari sama dengan K, maka H1-nya beta kurang dari K. Dan yang ketiga, jika H0-nya beta sama dengan K, maka H1-nya beta tidak sama dengan K. Lalu yang kedua, tentukan arah uji hipotesis, apakah satu arah atau dua arah. Untuk satu arah digunakan jika H0-nya beta kurang dari sama dengan K, dan H1-nya beta lebih dari K. Dan juga untuk yang H0-nya beta lebih dari sama dengan K, dan H1-nya beta kurang dari K. Untuk yang dua arah digunakan jika H0-nya beta sama dengan K, dan H1-nya beta tidak sama dengan K. Dan tentukan tingkat signifikan atau alfa. Yang pertama, jika satu arah A tidak dibagi dua. Yang kedua, jika dua arah A dibagi dua atau alfa dibagi dua. Lalu yang ketiga, tentukan wilayah kritis atau T-tabel. Untuk mencari T-tabel, dapat dengan menggunakan tingkat signifikan dan derajat bebas.
Derajat bebas dapat dicari dengan cara dB sama dengan N dikurang 2. Lalu yang keempat, tentukan nilai hitung atau T hitung. Yang kelima, tentukan gambar dan keputusan. Yang pertama, jika H0-nya beta kurang dari sama dengan K dan H1-nya beta lebih dari K, maka bentuk kurvanya wilayah kritisnya berada di sebelah kanan atau positif. Yang kedua, jika H0-nya beta lebih dari sama dengan K, H1-nya beta kurang dari K, maka bentuk kurvanya wilayah kritisnya berada di sebelah kiri atau negatif. Dan yang ketiga, jika H0-nya beta sama dengan K dan H1-nya beta tidak sama dengan K, maka bentuk kurvanya wilayah kritisnya berada di sebelah kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Berikut ini adalah pengaruh kualitas produk terhadap penjualan pada toko HD elektronik ditujukan dalam tabel berikut ini. Kualitas produk itu X, yaitu 2, 5, 2, 5. Penjualan itu Y, 15, 20, 12, 25. Tentukan yang satu, persamaan regresi. Yang kedua, hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang ketiga, hitunglah standar estimasi. Yang keempat, dengan tingkat signifikan sebesar 5%, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh kualitas produk terhadap penjualan sedikitnya 5%. Ingat ya, sedikitnya 5%, berarti nanti kita menggunakan simbol lebih besar dari sama dengan. Diketahui sigma X sama dengan 14, sigma Y sama dengan 72, sigma X kuadrat sama dengan 58, sigma Y kuadrat sama dengan 1394, sigma X yang dikuadratkan sama dengan 196, sigma Y yang dikuadratkan sama dengan 5184, sigma X Y sama dengan 279 dengan N sama dengan 4. 1. Persamaan regresi. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kita substitusi yang diketahui ke dalam rumus. B sama dengan 4 dikali 279 dikurang 14 kali 72 per 4 dikali 58 dikurang 196. Jadi B nya adalah 3. Lanjut mencari A. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. A sama dengan 72 dikurang 3 dikali 14 per 4. A sama dengan 7,5. Jadi persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 7,5 ditambah. Yang kedua, kita mencari koefisien korelasi atau R. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Jadi R sama dengan 4 dikali 279 dikurang 14 kali 72 per akar dari 4 dikali 58 dikurang 196 dikali dengan 4 dikali 1394 dikurang 5184. R yang diperoleh adalah 0,9091. Jadi koefisien determinasi atau R kuadrat itu diperoleh dari R yang dikuadratkan. R kuadrat sama dengan 0,9091 kuadrat. Jadi R kuadrat atau koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,8265 atau 82,65%. Lanjut ke nomor 3, standar estimasi. SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B dikali sigma XY dibagi N dikurang 2. SE sama dengan akar dari 1394 dikurang 7,5 dikali 72 dikurang 3 dikali 279 dibagi 4 dikurang 2. Jadi SE nya adalah 2,915. Yang keempat, langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan H0 dan H1. H0 nya beta lebih besar dari sama dengan 0,05, H1 nya beta kurang dari 0,05. Yang kedua, uji hipotesis yang satu arah. Yang ketiga, tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Yang keempat, wilayah kritis atau dB sama dengan N dikurang 2. Karena N nya adalah 4, berarti dB 4 dikurang 2, dB yang diperoleh adalah 2. Kita tabelnya jadi 0,05 dengan 2, berarti minus 2,920. SB sama dengan SE dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi N. SB sama dengan 2,9155 dibagi akar dari 58 dikurang 196 dibagi 4. Jadi SB adalah 0,9718. Tinggal mencari T hitung, rumusnya B dibagi SB. T hitung sama dengan 3 dibagi 0,9718. Jadi T hitungnya adalah 3,0870. Lanjut ke kurva. Tadi kita udah dapat tuh nilai
T tabel yaitu minus 2,920. Terus kita juga dapat nilai T hitung yaitu 3,0870. Jadi keputusannya terima H0 dan tolak H1. Kesimpulannya, jadi pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh kualitas produk terhadap penjualan sedikitnya dari 5% pada toko HD elektronik adalah benar, di mana kualitas produk mempengaruhi penjualan sebesar 82,65%. Di sini ada distribusi nilai T tabel. Untuk mencari nilai T tabel yang tadi kita peroleh 0,05 sama dB-nya adalah 2. Dari sini, kalian bisa lihat 0,05 dari atas dan 2 dari sebelah kiri ujung. Nanti kita tarik garis, ketemulah titik tengah-tengah yaitu 2,920. Jadi nilai T tabel dari 0,05 dengan 2 yaitu adalah 2,920. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.